Saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus, akhir-akhir zaman ini kita melihat banyak sekali problema mengenai ajaran Kristenan terjadi dalam gereja. Ada orang berkata, siapakah Yesus itu? Siapakah dia? Nah, tema kita hari ini saya ambil, saya angkat adalah Yesus mana yang diperkenalkan kepada dunia. Yesus yang mana? Makalah muncul banyak sekali ya, yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Yesus manusia. Yesus menjadi Allah. Kalau saudara perhatikan kata-kata kelima ini, nah, saudara kita harus paham. Ada yang tidak percaya Yesus itu bahkan mengatakan Yesus salah satu juru selamat. Seperti yang kita baca tadi di 1 Yohanes pasal 1. Murid-murid mengatakan, Yohanes sendiri kami murid-murid Yesus yang bersaksi, ingin mengatakan, ingin memberitahukan kepada para penerima surga, ya, kepada setiap orang, kepada dunia ini. Misalnya, kita sudah paham Yesus siapa yang mereka sampaikan yang beritanya, yang mereka saksikan, bahkan mereka kok mereka bisa sampaikan Tuhan itu? Siapa itu Tuhan itu? Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesus selama Yesus di bumi 3,5 tahun. Ya. Kemana Yesus pergi? Murid-murid ikut. Murid-murid melihat Yesus mengadakan mujizat. Murid-murid mendengar Yesus mengajar. Dan mereka melihat Yesus ditangkap, diadili. Hanya Petrus yang Yesus dibawa pergi diadili. Yang lain bubar, lari. Petrus dengan senyap-senyap, bahasa Melayu orang Malaysia, senyap-senyap. Diam-diam ikut Yesus dibawa kemana? Dia menutupi identitasnya. Dia ikut kemana sendiri? Diadili. Kamu kamu bersama yang apa itu Yesus. Yesus mati. Murid-murid sedih. Mungkin juga bisa kecewa. Kenapa Yesus tidak mau? Kenapa Yesus tidak menunjukkan kuasanya? Murid-murid tidak belum mengerti mengenal Yesus. Dan sebenarnya ketika Yesus mati, nah mereka pun tidak percaya omongan wanita itu. Mereka pergi melihat ini apa kerjaan ini sebenarnya? Nah, kemudian baru Yesus mendapatkan diri. Maka itu setelah Yesus mau kembali ke surga, kamu mau mengampuni Yerusalem, kudus akan turun ke atas. Mereka mulai bangkit kembali sama, dan setelah kudus turun,
mereka diberikan bisa berbahasa, menyampaikan Injil, memberitakan Yesus mereka yang mereka pegang, mereka pegang, yang mereka lihat di makan bawahnya, ya kan? Dan mereka ada yang bisa melakukan mujizat. Para rasul Petrus kemudian kita arah Paulus yang tanya Yesus, kemudian Yesus menampakkan diri dari rasul dan dia juga memberikan barunya untuk bisa melakukan. Nah, gereja mulai berkembang, berita Injil mulai diberitakan dari Yerusalem, kemudian ke Yudea, kemudian ke Samaria dan ke seluruh kembang memberikan Injil. Tapi ada satu si jahat, si juga tidak tinggal Injil diberitakan para rasul menanam benih yang benar, memberitakan Injil, dia juga menanam benih jahat. Banyak kita katakan ajaran-ajaran yang salah, ajaran-ajaran yang sesat. Jadi, sudah tahu berita Injil ini di abad pertama dan seterusnya, iblis pun menanam benih yang jahat, ajaran-ajaran di tengah-tengah gereja. Dia memakai kita orang-orang yang mengaku diri mereka adalah juga Kristen, gitu loh. Khususnya kalangan orang Yahudi. Oh, kalau tidak atau belum diselamatkan dan tidak mungkin bisa selamat jika kamu tidak menganut hukum Taurat. Kalau kamu tidak disunat, tidak cukup percaya Yesus, nah itulah itu adalah Yesus. Memang Yesus akan muncul pengajaran-pengajaran sesat di tengah-tengah orang Kristen, ya? Dan itu terjadi, memang akan terjadi. Ya, kalau saudara membaca, ya di dalam Matius 18:17, dunia ini celaka karena kesesatan, ya, dan juga penyesatan ajaran-ajaran. Dan kalau kita lihat, Yesus juga sudah mengatakan di Matius 7 ayat 15 sampai 23, ya, nabi-nabi pasti muncul, mereka berserigala yang berbulu domba. Bagaimana kita bisa menangkapnya? Yesus mengatakan dan buahnya. Buah itu bisa aja punya mereka ajaran. Ya, mungkin mereka punya moral yang baik. Mereka moralnya buahnya. Itu bisa namanya ditutup, ya, dengan perbuatan baik, moral mereka baik. Tapi yang Yesus mengatakan, wah, kamu kenal mereka itu dari ajaran mereka, ya. Teaching. Mereka bisa tutup aja dengan buat baik, dengan perbuatan yang baik, kita bisa jadi itu. Oke. Nah, Paulus juga mengatakan bisa begitu tidak datang di setan muncul, ya, di tengah-tengah Kristen. Tapi itu realita terjadi di tengah-tengah kaum Kristen, saudara-saudara, bahwa di abad-abad pertama sampai abad terusnya itu muncul di tengah-tengah gereja. Ada namanya orang Kristen, ya, tidak percaya kepada Yesus sebagai apa? Adalah Allah. Nggak percaya mereka. Yesus manusia, nggak mungkin dia jadi Allah. Yang tidak mungkin Allah, ya, menolak akan Tritunggal, Trinity, ya, keilahian Yesus Kristus. Mereka saksi, mereka tidak percaya. Nah, yang paling terkenal itu ada satu itu, ya, elders, penatua gereja, yang termasuk orang-orang yang sangat berperan penting dalam gereja, namanya Arius. Pada abad keempat, ya, 318 sekian, ya,
Dia pernah memegang gereja. Oh, dia buka sama anak Asius ya. Ini di gereja Alexandria, gereja besar, ortodok, gereja ortodok masih keberadaannya, ketika masih ada oleh orang Kristen ada di Alexandria Mesir, gereja tua ini. Nah, dia mengatakan Yesus itu anak sungkawa. Ya kan? Dia menjadi alat karena dia manusia menjadi alat. Dia sebenarnya bukan alat, dia dijadikan. Itu ada konsepnya di situ, use, ya. Nah ini yang dianut oleh gereja Unitarian Church yang tidak percaya akan Trinity. Ya, Alkitab tidak ada katanya Trinity. Itu Trinity memang tidak ada di dalam Alkitab juga. Tapi konsep ketunggal Allah itu ada. Konsep pengajaran ada. Ya. Nah, mereka bilang Yesus manusia. Tapi dia menjadi no, Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Sebelum dunia ini ada, saya sudah ada. Yaitu di Yohanes yang pertama dan Injil adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman Allah. Sangat jelas ayat di situ. Siapa dia? Siapa dia? Yesus Kristus. Nah, kalau di ajaran Tauhid, di filsafatnya Tauhid, itu filsuf mengatakan di alam semesta ini ada tahu. Nah, kalau kita terjemahkan dengan bahasa Indonesia, ini adalah ada satu oknum, tapi dia tidak kenal siapa oknumnya. Tahu, makanya dalam bahasa kita bahasa kita itu tahu, firman, gitu. Siapa dia? Firman itu Yesus Kristus yang Allah yang menjadi manusia. Nah, saudara-saudara punya sekali dalam Yesus. Pada saat sekarang di zaman modern ini, kita lihat bahwa inilah yang Kristus telah tergeser pemahamannya, ya. Maka itu banyak orang-orang, oh Yesus orang baik, yes. Dia punya kuasa, yes, mereka percaya. Dia orang baik, dia mengajar cinta kasih. Dia adalah guruku. Sudah Yesus itu laoslah. Wah. Nah, saya punya banyak guru. Terus saya juga beliau. Keutamaan guru saya. Yesus juga guru saya. Dan yang lain juga banyak guru. Dalam konsep orang Yahudi, Yesus guru, ya betul. Tapi dia bukan hanya nabi, tapi dia adalah Mesias. Orang kita kalau kata Mesias, itu yang adalah utusan daripada Allah Bapa. Itu Allah. Mirip dia Rabi, dia tahu Nabi, dia Mesias, Yeshua Mesias, Yesus Kristus. Saudara, jadi pada akhirnya sekarang kita lihat bagaimana keindahan Kristus mulai dipertanyakan oleh orang Kristen. Mereka tidak percaya lagi, karena tidak percaya lagi Yesus adalah Yesus penjara. Yesus hanya manusia yang dilakukan. Kita perlu menyadari keilahian Yesus itu merupakan dasar Kristen yang sangat mendasar di dalam keselamatan. Ya. Kalau kita sangat percaya Yesus,
maka itu atau ada kaitan dengan keselamatan. Nah, karena itu, saudara-saudara, pada waktu Yohanes baptis Yesus, nah, Yohanes kan diutus oleh Allah untuk memperkenalkan Mesias kepada orang Yahudi. Nah, waktu Yesus datang kepada Yohanes, minta dibaptis, waduh, saya yang seharusnya dibaptis, maka engkau datang minta saya dibaptis. Yesus akan hari kita semua benar. Dan Yesus dibaptis. Yesus dibaptis bukan karena dia orang berdosa. Ini adalah satu hanya simbolis di mana dia mengambil tempat manusia yang berdosa, yang ditanggungan, yang ditimpakan kepada Yesus. Karena baptisan Yohanes Pembaptis itu adalah tanda pertobatan, pengampunan dosa. Yesus perlu pengampun dosa. Tidak perlu. Karena itu dia mengampuni. Nah, pada waktu dibaptis, kemudian Roh Kudus turun ke atas Yesus. Maka itu ada suara dari langit. Bapa yang ngomong dari langit. Setelah kita sudah banyak di Matius 3:17. Jelas itu. Inilah anakku yang benar. Coba kita lihat Matius pasal yang 3 ayat 17. Ada suara dari langit. Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga of heaven. Suara apa itu? Inilah aku yang kukasihi, kepadanya aku. Kalau yang di Matius pasal 7 itu Yesus bersama dengan Musa dan Elia, dan ada suara dari langit yang ngomong sana. Hanya ada satu kata, dengarlah dia. Nah, saudara-saudara, Yesus yang harus kita perkenalkan adalah Yesus yang diperkenalkan Bapa dulu, benar? Kepada Yohanes Pembaptis. Kemudian Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus itu yang dibaptis kepada orang Yahudi. Saudara harus ingat, Yohanes Pembaptis itu melayani hanya orang Yahudi. Tidak ada orang kafir, orang Nasrani, yang ada. Hanya orang Israel, orang Yahudi, Ismail dan dibaptis sebagai tanda pengampunan dosa. Nah, dia kemudian yang memperkenalkan Tuhan Yesus akan lihat anak domba Allah yang menghapus dosa isi. Ya. Lihat anak domba Allah, Yesus yang waktu dibaptis, Bapak, inilah anakku. Jangan dikatakan anak domba Allah. Orang Yahudi ngerti nggak? Sangat mengerti. Kalau sangat mengerti itu, anak domba Allah itu, orang Mesias, is the Lamb of God. Kenapa the Lamb of God? Seremonial ibadahnya orang Yahudi mengungkap, kalau mau pergi minta ampun sama Tuhan, minta pengampunan dosa, harus membawa binatang domba. Disembelih, kamu taruh tanganmu di kepalanya, dan berkata, dosaku kamu minta. Lalu disembelih kan? Setelah itu ambil darahnya, di sprinkle, dipercik di tali perjanjian. Dan Yesus itu yang datang untuk menggenapi seremonial korban domba itu sendiri. Dialah Yesus, anak domba.
Atau malah tidak ngerti. Mereka hanya tahu, oh Yesus manusia, saya. Tidak. Dia adalah anak Allah yang mati menanggung dosa saya dan dosa saudara. Siapa Yesus yang kita perlu dan kita beritakan kepada? Nah, mari kita contoh kita. Ada seorang namanya Andreas. Dia adalah pada mulanya dia bukan murid Yesus. Andreas adalah muridnya Yohanes Pembaptis. Nah, saudara bisa baca di Yohanes pasal 1 ayat 40. Nah, ini waktu Tuhan sudah akan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis kan? Saudara lihat, Yohanes memperkenalkan dia anak domba Allah. Wah, dia anak domba Allah. Kemudian Andreas ini mengerti bahwa dia adalah Mesias. Nah, coba kita lihat di Yohanes. Yohanes yang pertama, pasal pertama, kita baca ayat yang ke-40, ya, 40 ya. Mari kita lihat. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes, Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan dia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus bahasa Yunani. Dia membawa kepada Yesus. Yesus memandang dia, Simon, dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamai Petrus, artinya Petrus, batu. Nah, di sini memberikan salah satu pemahaman yang Alkitab ya, di mana Andreas memperkenalkan Yesus yang baptis, Tuhan baptis, kemudian Tuhan mengatakan lepers. Mereka sudah itu, dia adalah Mesias. Nah, kemudian Andreas memperkenalkan kepada saudaranya Simon. Kami apa? Sudah bertemu sama Kristus, Mesias, bahasa Yunani. Kristus dan bahasa Yunani. Yesus itu yang kita berikan sesuai dengan janjinya. Elohim, Allah, umat Yahudi, umat Islam. Nah, demikian sebagai orang Kristen kita harus memberitakan teman-teman kita, saudara. Kenapa kita percaya Yesus? Yesus yang kami beritakan bukan Yesus yang ada di luar sana yang ngomong banyak. Ya kan? Yesus hebat, Yesus apa? Yesus apa? Tapi kata-katanya sih tidak salah, tapi caranya. Yesus, wow, mau tunjukkan Yesus ya, powerful gitu kan, kayak Superman. Dan ada nafikan yang mengatakan Yesus superstar. Jangan turun, dia ada lahir. Ada orang tidak lahir superstar dikasihkan. Jadi seolah Yesus itu Superman. Wah, kalau kita minta sampai Yesus minta tolong sama Superman, apa langsung ditolong. Wah, super. Nah, jadi banyak orang konsepnya kalau saya percaya Yesus kan super. Kalau saya doa, harus mengalami super yang luar biasa ya. Baru menunjukkan Yesus saya super. Apakah benar tidak? Nah, makanya ada satu kelompok orang bilang, Yesus nggak hebat. Yesus saya hebat. Kenapa? Setiap hari saya merasakan mujizat. Saya melihat mujizat. Tapi itu substansi yang Yesus yang oke. Nah, kemudian saudara kalau kita lihat lagi, ya, Filipus, ya, Filipus dia sudah ketemu Yesus,
Kemudian dia memperkenalkan Yesus kepada Natanael. Yohanes pasal 1 ayat 44. Jadi Yohanes tadi kita Yohanes lihat di pasal yang pertama itu. Nah, kita lihat itu ayat 44. 44. Ini mengenai Filipus kan? 44 ya. Nah, oke, kita baca juga. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kok nama Yusuf juga disebut? Ya. Yang mereka tahu Yesus yang ada di Nazaret itu adalah bapaknya, ayahnya kayu dan Yusuf kan? Dia dari Nazaret. Nah, si Natanael, Yusuf ya, dari Bethlehem itu. Ini kota nggak ada apa-apanya. Nah, nggak mungkin lah, kan gitu kan? Nah, kata Natanael, kata Natanael, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Maksudnya itu Mesias yang disebut di Alkitab itu datang dari Nazaret, gitu kan? Kan dia punya sanksi ya. Kata Filipus, mari dan lihat. Yesus melihat Natanael datang kepada, lalu berkata kepada dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati." Tidak pernah ada satu kalimat Yesus menyebut orang Israel itu orang Israel sejati. Hanya Natanael. Ya kan? Kalau cincinnya apa sih? Israelite indeed. Israelite indeed. Sungguh-sungguh orang Israel. Ya. Oh, itu anak. Oh ya, pakai ini. Behold, Israelite indeed, in whom is not guilty. Wow. Dia tidak mau juga cepat-cepat percaya ya. Dia tahu. Tapi Yesus tahu hati. Makanya Yesus mengatakan Israel sejati. Wah, gampang ya. Israel sejati. Terus apa kata Yesus? Filipus. Kata Filipus kepada ayat yang apa? Kata Natanael kepada, bagaimana engkau mengerti? Saya baca ayat 47. Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya dan berkata tentang dia, tidak. Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Natanael kepadanya, ya Yesus, bagaimana engkau mengenal aku? Dan dia berkata kepada Yesus. Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, ya Natanael, aku telah melihat engkau di bawah arah. Kata Natanael kepadanya, Rabi. Nah, Rabi itu dipanggil Rabi kan, tidak ada salah kan? Rabi, Rabai. Engkau anakku, engkau raja orang Israel. Tembak itu kan dan langsung dia bisa punya apa pikiran naik ke sedikit. Ini kok bisa melakukan pribadi saya? Ini bukan sembarang orang.
bisa tahu hati kita, bisa tahu kepribadian kita. Ya kan? Ada Allah. Ya? Orangnya orang Israel. Maksud dia masih statement. Saudara, sampai hari ini orang Yahudi menolak Yesus. Mereka mempercayai sama Allah dan tidak percaya dia raja. Ya makanya kalau bisa usaha karena penolakan. Tapi mereka masih tetap menjadi milik Tuhan atau artinya umat pilihan. Nah, saudara-saudara, ini saudara-saudara di TV mengenai Afrika Selatan mendukung Israel di Mahkamah Internasional di Belanda mengatakan Israel mengenocide, pasti habiskan orang Palestina di Gaza. Tapi para pembela tidak, kami ini sudah di Holocaust 1000 sekian warga kamu mati diserang oleh Hamas. Kami defense, membela warga kami menyerang kembali. Kami mau menyelamatkan sandera kami. Apa hubungannya dengan orang Israel? Oh yes, orang Israel dengan dijilat. Tapi saya tidak mau perang. Kita tidak ingin perang. Kita mau perang. Tapi itu sudah Yesus satu hari. Yesus anak dia akan jadi raja. Raja siapa? Raja orang Yahudi. Makanya waktu Pilatus menulis skripsinya di atas kepala Yesus, bagi Yesus disalibkan. Inilah raja orang Yahudi. Tapi Yohanes menulis apa lagi? Inilah Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Sampai hari ini belum terjadi kalimat ini. Belum dikenal. Apakah orang Kristen zaman sekarang masih percaya kalimat ini? Nah, itu dipertanyakan. Kenapa? Karena sebagian gereja seperti yang di Afrika Selatan dan Israel di mahkamah itu, mereka menganut teologi liberation dan replacement teologi, mengatakan gereja adalah umat Israel. Israel sekarang bukan. Demikian Islam. Nah ini gereja-gereja Protestan juga menganut paham ini. Tapi kita dengan apa pesan Israel tidak diubah oleh Allah. Milik. Nah, kita percaya dengan perkataan Paulus. Surah yang saya kasih. Jadi terakhir kita, Yesus yang mana yang harus kita memperkenalkan kepada dia? Dan yang kelima dari Paulus, sisi Paulus. Paulus menganiaya orang Kristen, berarti dia menganiaya Yesus. Paulus, kamu menganiaya aku. Aku kan menganiaya orang-orang itu. Yesus, kau menganiaya aku. Ya, kamu menganiaya aku. Kemudian dia rasul Yesus. Tidak menjadi murid, dia rasul langsung untuk pergi memberitakan agama. Yesus yang dia kenal. Nah, siapa Yesus yang Paulus beritakan? Dia berkata, the Son of God, anak Mesias, Juru Mesias, Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Dia mati di kubur, pada hari ketika bangkit lagi, sesuai dengan kitab suci. Dialah Yesus. Dialah inti dari Injil keselamatan. Injil sejati yang kita beritakan kepada mereka. Tanpa Yesus Kristus, anak Allah, saudara tidak mungkin bisa selamat.
Sekalipun Anda orang Kristen yang baik, tanpa Anda mengakui dengan mulut Anda, Yesus adalah anak baik dan bangkit, dan dengan mulut Anda mengakui Yesus adalah Tuhan, Anda tidak salah sesuai dengan Roma 10 ayat 9 dan 10. Saudara-saudara yang kasih dalam kita memberitakan, kita memberitakan Yesus Kristus yang bertulis dalam yang anak-anak yang dibaptis pada Yohanes Baptis. Kita memberitakan Yesus yang perkenalkan Kristus dalam semua Mesias. Kemudian Filipus memperkenalkan kepada mereka, dia anak-anak. Kemudian dia raja Islam. Kemudian Yesus akan mendirikan kerajaan akan diberikan atas kebenaran dan Tuhan dimaksud. Apakah saudara percaya? Saya percaya dengan segenap sesuai dengan Tuhan. Bila ada Tuhan memberikan kita kepada untuk melayani memberitakan Yesus anak, ya anak domba yang mari kita